Pertanyaan serius tahun ini, kalau kalian makan burger, mau nggak ketemu sapinya sebelum kalian makan burgernya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang serius di film ini. Ini kocak sih. Jadi The Island adalah film di tahun 2005. Ini bagi gua kayak 2 tahun yang lalu sekali lagi. Dan pada zaman-zaman ini kita tuh banyak banget film tentang cloning gitu. Gue inget kalau ke teater kayak gue sering banget nggak cloning, orang-orang ngomongin cloning karena pada saat itu deket-deket tahun 2000 tuh lagi zamannya berita tentang Dolly. Dolly itu kambing yang diklon dan itu heboh banget dulu. Jadi bayangkan waktu tahun itu kita tuh selain takut dengan Y2K, kita juga membayangkan mungkin beberapa tahun lagi muka-muka kita bakal ada di jalan semua gitu. Kalau kalian seumur gua, mungkin inget kalau kalian lebih muda belum lahir atau apa ya, begitulah zaman kita dulu. Ternyata manusia itu sangat bego. Sorry, gue punya beberapa tahun yang lalu dua berempat dengan teman gue punya taruhan. Jadi kalau nggak salah mungkin taruhan ini bakal nyampe beberapa tahun lagi. Jadi waktu itu gue pede banget. Ini 11 tahun yang lalu pada saat gue bikin prediksi. Gue bilang kalau 11 tahun kemudian, kayaknya ini dalam waktu mungkin 3 tahun lagi deh, 2028 kali. 2028 nanti flying car itu udah jadi umum. Bukannya umum kayak umum mobil Toyota ya, tapi umum mungkin kayak Lamborghini atau Ferrari. Jadi kita ngelihat sesekali, tapi udah nggak heran gitu, karena biasanya gue sih paling males ngelihat Lamborghini sama Ferrari di jalan. Gue bingung kenapa yang mengemudikan ngerasa keren gitu, padahal berisik dan bego punya mobil kayak gitu, apalagi misalnya di tempat-tempat dimana mau gigi 5 aja susah. Anyway, pokoknya waktu itu gue bilang kalau tahun 2028 flying car itu bakal seumum Lamborghini atau Ferrari, karena kemajuan zaman kita itu cepet banget begitu kita punya internet. Ternyata orang-orang jadi makin lebih bego. Sekarang orang-orang macam bikin challenge makan deterjen, terus di pizza tulisannya makan buka dulu tutupnya sebelum dimakan. Jadi kayaknya gue bakal kalah taruhan ini deh. Taruhannya memang cuma makan malam, tapi harga diri itu, maka gue pikir kita bakal maju dengan ya mungkin mobil terbang itu bukan kemajuan yang terlalu gimana ya, tapi at least orang-orang gue pikir akan lebih pinter gitu. Ya udah, sebelum gue ngomel-ngomel lagi, mari kita balik ke filmnya. The Island ini adalah film tentang cloning. Yang main sebenarnya keren-keren macam Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Steve Buscemi, siapa sih yang main Ed 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 Stark di Game of Thrones itu, Sean Bean, dan aktor orang hitam yang hijau-hijau namanya nggak tahu siapa, pokoknya dia sering juga muncul di film-film di mana mukanya selalu serius, dan di film ini entah kenapa dia selalu lepek. Jadi ini ceritanya ada satu tempat di mana orang-orang ini adalah klon dari orang-orang kaya di dunia. Dan mereka diternakkan buat jadi spare part. Menurut gua ini secara medical ini tuh possible gitu. Kita tuh bisa, sekarang kita punya teknologi yang bisa memisahkan DNA. Kita bisa ngedetect macam mencegah penyakit genetik gitu. Jadi kalau teknologi sekarang misalnya ada beberapa penyakit yang bisa dicegah sebelum kita lahir. Jadi salah satu penyakit di mana sel darah merah kita bentuknya gak bulat jadi bulan sabit, dan itu nanti akan banyak masalah. Itu udah bisa udah bisa dicegah dengan genetik. Dan kita juga bisa kayak sebenarnya desainer baby itu udah possible gitu. Tapi mungkin mereka masih ngomongin dari segi etik, tapi teknologinya udah ada. Nah,
Oke, jadi kalau cloning itu kan sebenarnya apa bedanya cloning uh, dengan IVF misalnya? IVF itu kayak bayi tabung gitu. Jadi cloning itu adalah sesuatu produk yang punya DNA sama dengan kita. Jadi kalau gua nggak salah ingat, sorry ya kalau gua salah, tapi gua baru baca belum lama. Kalau kita tuh sebenarnya kita punya DNA yang sama dengan orang lain tuh 90,9% atau apa gitu. Tapi yang membedakan adalah 0, berapa persen terakhir yang kita share dengan orang tua kita, dengan anak kita mungkin. Sedangkan kalau cloning itu kita akan sama persis, dan apa yang nggak bisa kita lakukan sekarang adalah cloning pada saat kita udah dewasa atau gimana. Nah, jadi cloning itu mungkin kalian nggak tahu karena gue juga tadinya nggak tahu, gue baru tahu beberapa tahun terakhir. Kalian tahu nggak kita udah bisa cloning binatang, kita udah bisa cloning anjing, dan itu udah legal. Tapi nggak terlalu heboh karena mungkin orang-orang juga masih mempertanyakan keetisannya. Jadi lu bisa cloning anjing elu, harganya kalau nggak salah 50.000 US. Dan tadinya gue mikir, gue tuh sayang banget dengan anjing gue nggak bisa hidup tanpa dia. Kalau gue punya duit, mungkin gue akan clone. Sampai gue suatu hari baca-baca tentang cara dia nge-clone anjing, dan caranya itu masih nggak etikal gitu loh, karena itu tuh macam kayak papi farm tingkat tinggi. Ya, gue udah pernah cerita ngomel tentang ini. Nah, jadi anyway, gue nggak mau bacot terlalu banyak tentang itu, tapi cloning itu untuk binatang itu udah possible. Dan sebenarnya ada saintis yang ngaku udah pernah nge-clone orang, tapi ternyata dia tukang tepu. Tapi teknologi dan cara-caranya itu sebenarnya ada, cuman yang menjadi challenge itu adalah mereka untuk mendapatkan donor telur, dan etisnya itu bagaimana, karena tingkat kegagalan tinggi, tingkat etikalnya juga tinggi. Lu mau nggak sih kalau ada satu orang yang bentuknya, mukanya, sifatnya, DNA-nya semua sama persis sama lu gitu? Mau kali ya, kita bisa iseng bareng-bareng. Tapi anyway, oke, jadi The Island ini ceritanya, ini adalah satu tempat di mana orang-orang diternakan untuk menjadi spare part dari orang-orang kaya. Jadi mereka adalah semacam insurans polisi. Dan menurut gua kalau sampai ini terjadi, ini bakal laku nih. Secara etikal atau enggak, orang yang jadi sponsor, mereka ngomongnya sponsor, gua yakin biarpun ini enggak etikal, banyak orang yang mau. Jadi apa yang terjadi adalah lu bayar polisi yang mungkin harganya bisa berjuta-juta dolar untuk menjamin kalau lu bakal punya sesuatu cadangan gitu. Jadi misalnya lu punya liver failure, punya ginjal, masalah ginjal, nanti lu perlu ganti. Nanti mereka akan kasih lu ginjal yang sama persis dengan lu punya. Tergantung asuransi lu kayaknya. Jadi misalnya lu merasa nih, lu punya banyak duit nih, gue asuransiin aja hati, jantung, ginjal, mata, atau moncong, daging, apa kulit, semua gue asuransiin. Dan jadinya lu nanti bisa klonnya lu nanti bisa di harvest, bisa dipanen gitu untuk mendapatkan barang cadangan itu. Jadi di film ini diceritakan contohnya misalnya kayaknya ada satu atlet, ini juga dimainkan dengan aktor yang lu pasti inget karena muka dia sangat khas gitu. Dia tuh kayaknya mungkin sponsornya itu dia mau diambil jantungnya atau hatinya gitu deh. Karena mungkin ada organ value dari sponsornya. Jadi dia di harvest. Terus ada juga yang cuman jadi surrogate. Jadi lu ada pasangan pengen hamil tapi ceweknya nggak mau menjalankan kehamilannya itu, atau mungkin ada masalah medis. Jadi dia memakai company insurance company ini untuk sampai dia mendapatkan anak yang persis DNA-nya dengan anaknya dia, karena sebenarnya yang menghamilkan anak ini ada dia sendiri, klonnya dia sendiri.
Dan mungkin ada lagi yang cuman sekedar, ya biasanya orang juga ada juga yang beli asuransi pas dia sehat ya, karena pas beli asuransi pas sakit orang nggak mau terima lagi biasanya. Nah jadi orang juga cuman buat jaga-jaga. Jadi orang-orang yang beli asuransi ini ceritanya nggak tahu apa yang terjadi di balik prosedurnya. Mereka menganggap itu semua vegetatif. Jadi kayak organ yang ditumbuhkan tanpa kesadaran gitu. Padahal sebenarnya mereka memakai klon untuk menjadi spare partnya. Inilah yang dinamakan kenapa orang kaya bisa terus jadi kaya atau kesehatan adalah sesuatu yang mahal, karena yang kayak gini-gini lah orang biasa nggak akan bisa afford kayak gini. Dan uh, jadi tempat ini adalah kayak semacam bunker di padang pasir atau apa, tempat yang sangat terpencil di mana orang-orang atau klonnya itu dikasih cerita gitu. Di luar itu dulu ada disaster, semua udah terkontaminasi. Jadi sekarang kita berlindung di tempat ini, dan sesekali ada satu tempat yang namanya The Island. Kita pakai sistem rotre aja. Jadi bagi yang beruntung yang dapat diundi nanti bakal berasimilasi ke The Island ini di luar, keluar dari tempat ini. Nah itu sebenarnya cuma alasan mereka kalau misalnya klon-klon itu udah saatnya dipanen gitu. Jadi kita menarik juga sih gue ngelihat kayak cara mereka menggambarkan bagian dalam gedung itu. Jadi mereka yang namanya community ya, community manusia itu, manusia adalah binatang yang uh, maruk dan buas, selalu ada konflik, selalu ada persaingan, selalu ada pertengkaran atau apa. Jadi mereka berusaha pakai brainwash. Tiap kali kayak ada obrolan kayak harus baik-baik, harus jangan nakal ya gitu. Terus juga mereka juga dikasih skenario kalau kita nggak bisa terlalu dekat dengan orang lain dari segi fisikal karena masih ada masalah kontaminasi. Jadi agenda-agenda ini ditanamkan ke klon itu untuk menjaga agar mereka bisa tertib tinggal di dalam gedung ini dan uh, tidak saling terlalu dekat, mungkin biar gak attach, biar gak aneh, biar gak apa. Terus mereka juga karena mereka adalah donor kesehatan, mereka juga dipantau kesehatannya. Jadi tiap hari dites dan mereka harus menjalani hidup sehat, harus latihan, harus berjemur, harus makan yang baik, sayuran, bla 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 bla, biar mereka bisa jadi donor yang cocok. Iya dong, kalau misalnya donor yang ngerokok, buat apa jadinya? Jadi mereka ya macam kita mungkin kalau menanam sesuatu kita berusaha agar tanaman itu sehat untuk suatu hari bisa kita pakai atau dimakan gitu. Nah jadi di sini kita ngikutin cerita tentang si Jordan itu Scarlett Johansson sama Lincoln itu dimainkan sama Ewan McGregor. Lincoln ini dia orangnya bukan yang mungkin yang sangat intuitif ya. Dan ini kan dia ngeklon dari 1 jutawan yang memang orangnya sangat pinter gitu. Jadi dia selalu punya pertanyaan yang orang-orang lain mungkin gak bertanya, cuma dijalanin doang. Jadi klon-klon ini di sini itu selain mereka harus hidup sehat, menjalankan hidup yang baik, mereka tuh juga dijadikan tenaga kerja gratis. Iya juga sih, lu bayangin kalau nggak ngapa-ngapain di situ. Jadi mereka harus kayak si Lincoln ini tugasnya itu kayak menginjeksi sesuatu ke dalam pipa-pipa yang dia nanya, ini pipa-pipa ini dari mana ke mana sih? Ceritanya ini pipa makanan untuk kasih makan siapa gitu loh. Dan ini kemana? Kalau semuanya yang gue lihat di dalam gedung ini nggak ada tempat lain gitu loh. Kemana ini? Terus dia juga bilang, terus tiap pagi ngomel-ngomel dia. Tiap pagi tuh kita ada baju udah dilipat, udah disetrika, udah bersih, udah bagus. Monyet mana yang nyuci dan ngelipat dan nyetrika itu semua? Gue nggak lihat itu dilakukan di sini gitu. Terus satu lagi ya, kenapa kita harus pakai baju putih? Susah tahu bikin bersih. Gue juga heran sih dia ngapain aja sih memang di dalam gedung itu. Pokoknya
ceritanya dia tuh sangat intuitif, dia punya pertanyaan, dia kepo. Jadi kita sering dibilang kalau kita merasa sesuatu itu gak bener, kita mulai ngelihat ketidakbenaran itu. Jadi misalnya misalnya kita curiga nih orang ini, ada satu orang di tempat kerja mungkin curiga nih, orang ini kok kayaknya nggak beres ya, kayaknya dia sering ngutak-ngatik depan komputer orang misalnya. Terus kita mulai memperhatikan orang ini dengan lebih detail dan jadi banyak data-data penunjang kecurigaan kita karena kita udah curiga. Jadi kayaknya kayak gitu. Jadi si Lincoln ini mulai ketemu tanda-tanda yang gak jelas, seperti dia ketemu kumbang atau kupu-kupu di mana loh kok ada ginian, kalau misalnya di luar itu sangat kontaminasi, semua orang gak bisa hidup, kenapa ada makhluk hidup begini gitu. Nah jadi dari situ dia mulai menemukan kebenarannya. Dia kebetulan dia ngelihat orang-orang yang baru kemarin dapat undian ke The Island itu, mereka bukan ditransport ke The Island gitu, mereka banyak kan menjalankan medical prosedur macam si atlet, dan end up mereka dibunuh, macam ibu-ibu yang melahirkan itu end up dibunuh. Dan si Lincoln ini yang berteman dengan si Jordan, si Scarlett Johansson, dia jadi panik karena si Jordan juga baru dapat undian akan ke island. Kalau menurut logikanya dia, si Jordan bukannya akan dibawa ke island tapi akan dibunuh, dan dia nggak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi dari situ so far semuanya intriguing, gue seneng ngelihat ceritanya, gue seneng ngelihat cara dia nge-reveal satu-satu begitu dia mulai sadar dengan kenyataan yang ada. Gue juga seneng ngelihat dunia yang dibuat di dalam gedung itu gitu, karena semuanya so far masuk akal, bagus. Mereka tuh standby untuk jadi donor, bahkan kayak yang dateng baru ada, mereka terus menerus ceritanya menyelamatkan orang dari dunia terkontaminasi di luar. Padahal itu mungkin cuman orang yang baru sign up dengan insurance, jadi klonnya baru nyampe dan awalnya mereka kayaknya masih bodoh gitu. Terus begitu dia udah mulai menemukan kenyataannya, dia kabur, ngajak si Jordan kabur. Dan agak susah dipercaya sih kalau dia bisa kabur kayak gitu, karena kan mereka tuh nggak tahu apa-apa gitu. Lu bayangkan kita tuh berusaha kabur dari orang yang punya banyak senjata, yang punya banyak security system, sementara lu apapun nggak tahu, tempatnya pun nggak tahu, ke arah mana cara keluar juga nggak tahu. Tapi oke lah, mungkin di film-film kayak gini kita harusnya nggak tahu kritikal ya tentang soal itu, karena kalau dia nggak kabur-kabur, kapan kaburnya gitu. Anyway, dia berhasil kabur, dan di sini juga dikasih tahu kalau biarpun dia berhasil kabur bukan berarti dia nggak dikejar. Mereka juga ada trackernya itu muncul dari mata, aduh kamu ngelihatnya kayak ngilik gitu. Dan setelah ada yang muncul dari mata, ada yang muncul pas pipis, pokoknya somehow mereka menemukan cara untuk mengeluarkan tracker itu, dan si Lincoln nyari temen teknisinya yang dimainkan sama Steve Buscemi. Steve Buscemi itu aktor zaman gua, dan dia tampangnya tuh agak aneh menurut gua, mata ke kanan dan ke kiri kayak ayam. Tapi itu gua selalu seneng lihat filmnya dia. Film pertama dia yang gua lihat adalah film Con Air, di mana dia main jadi seseorang yang menyeramkan. Tapi dia selalu excellent menurut gua aktingnya, dan gue juga dengar kalau dia tuh orangnya baik banget. Jadi dia sebenarnya adalah firefighter, pemadam kebakaran. Dan pada saat kejadian 9/11 itu, dia balik lagi pakai seragam dia dan ikut volunteer gitu. Gue jarang ngebaca, mungkin hampir nggak pernah ngebaca berita tentang aktor sama artis di luar dengan film. Jadi gue kalau sampai baca ini, gue impress dengan orang yang kayak gitu, yang tanpa babi bu, yang tanpa macem-macem melakukan suatu kebaikan. Nah, menurut gue di film ini acting dia tuh paling bagus sama si Sean Bean. Gue suka mereka berdua. Sean Bean itu yang penjahatnya. Jadi si Steve Buscemi ini kocak, gue nggak tahu nama aktor pas di karakternya. Jadi dia kayak, kalian itu adalah klon, kalian tuh bukan manusia beneran. Ya manusia sih, tapi bukan manusia beneran. Loh,
kok bukan, ya lu fotokopi katanya. Terus juga terus aduh mati lah, gue bakal kehilangan pekerjaan gue gitu, gue bakal gimana. Terus pas si Lincoln bilang, berarti kita harus nyari dong sponsornya kita untuk kasih tahu apa yang terjadi di sini. Mereka nggak tahu tuh kalian tuh eksis, dan itu ide paling baru, paling jelek yang pernah gue denger katanya. Lu kalau sebelum makan burger mau nggak ketemu sapinya, seperti yang gue tanya tadi. Jadi bagian dia sangat entertaining, jadi sayang banget dia harus berkorban untuk menolong mereka. Dan walaupun dia ngomel-ngomel, walaupun dia ngoceh, dia memberikan kesan kalau dia adalah Walker yang udahlah gue tutup sebelah mata aja, gue nggak mau terlibat. Tapi begitu dia punya kesadaran, dia akhirnya menolong mereka dengan pertolongan dia, kayak macam credit card, baju, mungkin cara-cara kalian harus gimana pas di luar nanti, jangan terlalu aneh gitu. Dan si Lincoln sama si Jordan pergilah mereka ke kota untuk nyari sponsornya mereka. Nah, oke. Di sini juga gue masih bilang kita nggak boleh terlalu kritikal tentang plotnya, karena sekali lagi gue nggak bisa bayangin gimana caranya. Mungkin kita sering ngeliat film-film di mana orang punya tujuan terus berhasil mencapai ya. Dan sementara di kenyataan kita kadang-kadang kita mau pergi ke satu tempat tanpa map aja itu susah gitu. Ya anggap aja mereka lebih sakti dari kita. Jadi di sini masih oke, tapi setelah itu adegan-adegan di mana si Jordan sama si Lincoln ini dikejar. Jadi Sean Bean yang jadi penjahat yang ngeran building cloning itu, dia nge-hire orang buat mengejar mereka. Nah di sini bagian sini yang gue paling nggak suka. Jadi film ini direktornya adalah Michael Bay. Michael Bay itu selalu terkenal dengan seorang direktor yang selalu bikin filmnya bang bingbung. Gue cerita tentang sebelumnya kalau gue tuh gak suka dengan Transformer karena kebanyakan action. Ada gak sih yang kebanyakan action? Ada, karena kita tuh masih harus bisa mengikuti actionnya. Actionnya itu harus relevan, harus gimana. Jangan sampai cuma sekedar bimbang. Dan si Michael Bay ini sering kayak gitu. Jadi di film ini, oke, menurut gue actionnya cukup oke ya, tapi believable nggak kalau dilakukan dengan orang-orang yang baru keluar dari gedung ini gitu. Jadi mereka terbang pakai sepeda motor terbang, mereka manjat building, mau jatuh, mereka macam ada di truk menggulingkan. Ini kayaknya James Bond aja mungkin nggak kayak gini deh. Oke. Ini katakanlah kita orang biasa nih, mereka kan orang biasa yang mungkin juga kalau lihat exercise biasa gitu. Kita orang biasa, kita mampu nggak melakukan yang kayak gitu tiba-tiba? Banyak kan enggak kan? Oke, gue tuh enggak. Gue termasuk atletis waktu muda. Gue bisa manjat tebing tanpa pakai pengaman. Gue yang duluan naik buat taruh pengaman. Tapi gue disuruh kayak kejar-kejaran kayak gini, mungkin gue halang rintang aja muka gue bakal nempel di aspal gitu. Dan oke, action tuh oke, tapi jangan yang sampai terlalu over the top kayak gitu. Mereka tetap bisa dibikin bersusah payah lolos dari kejaran dengan cara yang lebih realistik lah. Nggak usah sampai tiba-tiba ada truk berguling-guling di pinggir jalan, Final Destination, kabel jatuh, bergelantungan di gedung, helikopter terbang di antara monorel. Memang cool kita ngelihat kota zaman masa depan, tapi mereka tuh bukan Jason Bourne gitu. Mereka bukan James Bond gitu. Gak usah sampai terlalu kayak gitu karena ini bikin filmnya jadi cipo. Ya mungkin ini unpopular opinion, mungkin banyak orang yang suka ngelihat actionnya, dan kadang-kadang gue ngerasa pas script writing atau director atau writer bikin cerita, mereka selalu merasa harus ada adegan puncaknya, ada kayak peak fightingnya selalu ada, tapi tergantung dengan film apa ya. Menurut gue film ini nggak terlalu perlu kayak gitu, karena ini bikin jadi agak kacangan jadinya kalau menurut gue.
gue susah buat gue untuk percaya gitu. Bikinlah mereka kejar-kejaran tapi yang pinter, yang nggak terlalu susah, yang lebih mengandalkan otak daripada action. Ya, anyway, sampailah si Jordan sama Lincoln di tempat sponsornya si Lincoln. Ini menurut gue orangnya buta aksen, gue nggak tahu orang ini ngomong dengan aksen. Ya mungkin Inggris dengan Amerika bisa gue bedain ya, tapi Inggris dengan tempat lain atau apa gue nggak bisa bedain gitu. Jadi ceritanya dia ketemu sponsornya yang ternyata beda aksennya karena mereka grow up-nya beda. Nah di sini gue suka karena sponsornya si Lincoln adalah orang kaya yang tega gitu. Jadi seperti gue bilang di awal, walaupun sponsornya tahu cara mereka bikin klonnya itu adalah berupa orang, bukan vegetatif. Menurut gue banyak orang yang nggak peduli. Pokoknya gue punya spare part, gue nggak peduli cara lu memberikan gue spare part itu. Gue nggak peduli mereka adalah manusia beneran, mereka ada klon gue nggak peduli. Gue cuman peduli dengan keselamatan dan kesehatan gue sendiri. Dan di sini sponsornya si Lincoln kayak gitu. Dia telepon si dia pura-pura mau menolong si Lincoln. Oke gitu ya, bla 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 bla. Tapi dia telepon si Sean Bean, dia nanya, kok insuran polisi gue lagi duduk di ruang tamu gue gitu. Dan pada saat si sponsornya Lincoln ini sadar apa yang terjadi, menurut gue ini juga realistik karena dia kan orangnya yang tipe yang tega. Oke gitu ya, menarik ternyata. Lu bener-bener kayak gue gitu. Dan wah, ajaib banget sih teknologi ini. Dan dia juga ngeliatin si Jordan, lu kan artis terkenal gitu. Wah bayangin apa yang bisa mereka lakukan gitu. Dan kita juga dikasih foreshadowing kalau si Lincoln ini bingung pas ngeliat sponsornya, cara ngomongnya lain gitu. Mungkin satu medok, mungkin satunya lagi pelok gitu. Dan dia membuat ngikut-ngikut gitu. Tuh kenapa sih gitu. Jadi nah ini nanti berguna karena si Lincoln ini walaupun cepet banget, dia belajar aksennya si sponsornya, sehingga pada saat mereka berdua sebelah-sebelahan lagi mau ditangkep, si Lincoln bisa pura-pura jadi sponsornya dengan cara ngikutin aksennya dan memakai gelang identifikasi dia untuk menipu si yang nyari mereka, yang ngahan mereka, yang selalu lepek itu. Nah di sini juga agak susah dipercaya, jadi mereka bikin cara, memang bikin cerita kayak gini tuh susah. Endingnya tuh harus apa? Endingnya tuh harus banyak yang selalu merasa terjebak kalau endingnya tuh kita harus menggulingkan kejahatan itu. Sedangkan tokoh-tokohnya itu adalah manusia biasa. Tapi ya film ini kayak gitu juga. Jadi si Lincoln merasa gue harus membebaskan orang-orang yang ada di situ gitu. Tapi mereka tuh sangat limited resourcesnya. Apa yang bisa dilakukan, dia cuma satu orang masuk ke dalam dan dia berusaha sabotase. Sama juga dengan si Jordan gitu. Jadi ide mereka kalau di kenyataan 90% gak akan berhasil deh. Tapi karena ini film, jadi ini akan berhasil. Jadi usahakan aja critical thinking kita, kalau di istilahnya ada suspension of belief, jangan kita gantung-gantung aja deh, kita nggak usah terlalu ngekritik. Pokoknya film ini jadinya end up jadi action yang cuman bisa lo enjoy tanpa mikir terlalu banyak gitu. Jadi bimbang mereka berhasil untuk masuk lagi ke dalam tempat itu dan berhasil mengacaukan dan akhirnya menang walaupun dibantu dengan orang yang selalu lepek itu. Nah, jadi endingnya si tempatnya hancur, mereka punya kayak semacam shield yang bisa membuat kenyataan di luar itu nggak kelihatan, dan tempat ini barrier ini roboh sehingga klonnya itu pada bisa keluar dan mereka pada ngelihat, wah ternyata dunia ini nggak terkontaminasi gitu. Jadi endingnya itu mereka semua pada lari-lari keluar dan udah berhenti di situ dengan happy ending si Lincoln sama Jordan yang menurut gue juga ya itu nggak terlalu perlu. Ya jadi berhenti di sini. Jadi bagian kedua dari film ini adalah sesuatu yang gue
gitu, ngerasa komplimen terhadap filmnya. Idenya itu bagus. Yang awal-awal gue suka, setengah pertama gue suka, setengah kedua kayaknya gue harus bungkus masukin Tupperware kepercayaan gue tentang plotnya gitu. Ya tapi kau dibilang uh, dari segi keseluruhan oke lah, ini entertaining, ini bikin kita mikir. Dan mungkin kita sendiri bertanya, kalau gue punya duit, gue bakal gak punya asuransi ini? Ya terus terang sih, menurut gue ya, semua orang yang punya duit ya pasti akan mikirin itu. Buat apa lo punya duit kalau lo gak punya kesehatan untuk menikmatinya gitu. Dan kalau mereka punya insurans polisi yang bisa menjamin, gue punya spare part buat lu nih, kalau sampai lu gagal ginjal atau apa, dan lu mengira kau itu dilakukan secara etikal atau nggak etikal dan lu nggak apa-apa, lu pasti akan beli insurans itu. Wah yakin deh, kalian jangan sok-sokan nggak dulu deh. Tunggu sampai punya beberapa ratus juta dolar mungkin itu nggak penting lagi. Dan apa yang lu mau, kecuali kau bosan hidup ya, apa yang lu mau pasti lu pengen menikmati itu dengan jaminan lu nggak akan mati dengan cepat gitu. Nah jadi ini film yang menyinggung etika kita, menyinggung apa yang akan kita lakukan kalau kita ada di pihak itu gitu. Dan terus ini juga bikin kita mikir nih, apa yang terjadi nih sekarang, klonnya pada keluar, klonnya juga gue harus ngapain ya, what now gitu. Tapi yang pasti mungkin mereka akan menghambur ke kota, mungkin jadi berita, mungkin jadi ketahuan, ada klonnya gitu, presidennya juga ada klon segala. Terus apa yang harus mereka lakukan dengan teknologi ini, dengan orang-orang duplikat ini? Ya mereka mungkin bisa aja hidup dengan, ya bisa aja jadi hidup dengan sebagai manusia normal ya. Ya sponsornya juga jadi, ya mungkin buat orang-orang yang masih baik, masih punya kesadaran, mereka juga pikir kali, kekasian ya, mukanya sama kayak gua tapi sekarang nggak punya rumah atau apa. Tapi mungkin juga mestinya banyak company lain juga yang mikir, teknologi ini bisa berhasil nih, company ini aja yang bego yang jadi ketahuan gitu, gue bikin yang sama pasti banyak juga yang mau sign up gitu. Jadi ending yang bisa berpotensial macam-macam ini gue seneng gitu. Jadi gue bisa membayangkan, ya kita anggap aja deh di dunia sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang gak jelas gitu, pasti ada aja orang yang mau mengadopsi teknologi ini. Terus tapi gue juga bertanya-tanya, misalnya mungkin pada saat itu teknologi itu belum ada gitu, karena kita ngeliat klon-klonnya itu pada tampangnya macem-macem gitu. Padahal ya mungkin maksudnya biar genetiknya sama persis. Tapi kalau misalnya mereka bisa berhasil main-main genetik tanpa gitu, sampai kayak gitu, kenapa nggak sekalian dibenerin gitu? Dibenerin maksudnya mungkin ada yang udah nggak botak, mungkin ada yang kayak lebih bagusan, atau mereka juga bisa sekalian menyehatkan organ lain. Kalau misalnya company ini udah shady banget jualan spare part kayak gitu kan, cara membunuh, apa yang dikategorikan sebagai manusia sebenarnya, kenapa mereka buang-buang gitu? Misalnya kayak ibu-ibu hamil itu yang langsung dibunuh setelah dia kelar jadi suroget, kenapa mereka nggak sekalian jual organ atau apa gitu? Karena menurut gue company ini emang udah gak ada etisnya gitu. Terus ya mereka juga bisa sekalian bikin klon yang, nih selain lu pengen punya spare part, lu juga pasti pengen lebih cantik, lebih tinggi, lebih sehat toh. Dan kalau mereka jualan itu, pasti lebih laku dong. Ya mungkin waktu itu yang bikin filmnya gak kepikiran kali, karena waktu itu mungkin teknologinya kayak belum ada. Sekarang sih mestinya sih udah possible, tapi belum tentu udah diwujudkan gitu ya. Oke, jadi dari segi entertaining, gue kalau ngelihat film ini macam di ruang tunggu atau apa, pasti gue plototin sampai akhir. Dan gue waktu itu juga film ini pokoknya berkesan juga, biarpun gue nggak suka belakangnya, tapi sekali lagi gue ulang-ulang sampai pelok, gue tuh suka bikin
nonton film yang nggak bikin gue lupa gitu. Gue pasti masih mikirin, apalagi ini masih ada kemungkinan di masa depan kita. Lihat deh, mungkin kita bakal bisa kayak, gue pesen jantung 2, punya gue kurang enak nih berdegupnya gitu atau apa di masa depan ya, gue udah mati untungnya. Ya anyway, gue kasih ini uh, sebenarnya lama banget. Sebenarnya mungkin 6 dari segi kualitas, tapi 7 dari segi entertainment. Ya deh, 6,5 aja. Makasih.